Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadilai Adewa dengan NIM 105401105720 dari kelompok 9 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudah Nilati dengan NIM 1054011050620 dari kelompok 9 Pendidikan Kewarganegaraan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, saya Nurul Kolbi Ahmad, NIM 1054011055520 dari kelompok 9 Pendidikan Kewarganegaraan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan menjelaskan pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yang diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Strategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Baik, saya akan menjelaskan hubungan geopolitik dan geostrategi. Kesatuan negara kepulauan secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi dasar yang sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim yang dapat menjamin kedaulatan dan integrasi wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu, hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam Astragatra. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan konsep geostrategi di Indonesia. Pada awalnya, pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas isi konsep geostrategi Indonesia yang terminus adalah pentingnya pengkajian terhadap lingkungan strategi di kawasan Indonesia ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Dan pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengkal ancaman dan gangguan baik internal maupun eksternal. Sejak tahun 1972, Lembaga Kesehatan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Pada era tersebut, konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan untuk menjaga identitas, kelangsungan, serta integrasi nasional sehingga tujuan Indonesia dapat tercapai.
Terhitung mulai tahun 1972, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi metode dan doktrin dalam pembangunan nasional. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai urgensi ketahanan nasional terhadap eksistensi negara. Ketahanan nasional ditinjau secara antropologis yang mengandung arti bahwa kemampuan manusia atau suatu kesatuan kemampuan manusia untuk tetap memperjuangkan kehidupannya. Ketahanan nasional merupakan kondisi yang dinamis. Bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Adapun materi selanjutnya mengenai hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional merupakan kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini bergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional ini mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat di dalamnya secara komprehensif integral. Adapun kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan.